Ya, jadi kita sedang memasuki tahun yang baru, tahun 2026 baru 4 hari, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan kita baru melewati tahun 2025. Nah, saudara, kalau kita merefleksikan sekilas 2025, maka di sana kita melihat banyak kisah di dalam kehidupan kita. Ada yang suka, ada yang duka, ya. Ada yang biasa-biasa, ada yang kita lupakan, ya. Ada yang kita belajar sesuatu, ya, sehingga hidup tahun ini kita akan lebih baik dari pembelajaran itu. Saudara, penting sekali untuk terus belajar supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan kepada pengenalan kepada Tuhan kita, ya. Nah, saudara, di tahun 2006 kita akan masuk, ya. Saya ingat awal tahun 2025 tahun lalu itu Januari, ya, tambah satu minggu, tahu-tahu sudah akhir tahun, saudara, ya. Nah, saudara, di dalam tahun yang baru itu ada peluang-peluang baru, ya, peluang-peluang di mana kita bisa menjangkau, ya, untuk keberhasilan hidup kita di mata Tuhan. Yang penting di mata Tuhan, ya. Ada peluang-peluang di mana kita bisa melakukan sesuatu, ya, supaya kita hidup itu bertumbuh dan kemudian kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi, saudara, ya. Tapi tentu saudara memasuki sesuatu yang di depan itu adalah situasi yang bahasa bacaan kita hari ini adalah berkabut. Kita tidak tahu dengan jelas, ya, apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Ya, memang di sini UMK baru naik, ya, menjadi 4,1 juta kalau nggak saya. Tetapi saudara, katanya harga makanan naik-naik. Jadi kenaikan gaji itu tidak menambah daya beli kita, gitu, ya. Ekonomi masih seperti bagaimana, kita penuh tanda tanya, ya. Pemerintah kita seperti apa, ya, dan sebagainya. Korupsi masih marak dan sebagainya, saudara, ya. Jadi situasi ke depan ini masih kabut, ya. Kita tidak tahu bagaimana pekerjaan kita, apakah kita akan terus bekerja, ya. Bagaimana dengan kesehatan kita, ya. Apalagi yang sudah seperti saya, rambutnya sudah putih ini, ya. Bagaimana kesehatan saya di tahun ini, ya. Apakah kita masih bisa sehat, ya. Saudara, bagaimana dengan keluarga, ya. Kita tentu berharap keluarga kita baik-baik, tetapi kita tidak tahu, ya, bagaimana dengan keluarga kita. Bagaimana dengan yang menanam, yang berbisnis dan sebagainya, ya. Jadi kita tidak melihat dengan jelas, ya, di tahun yang baru ini, ya. Nah, saudara, di tengah ketidakpastian ini, saudara, kita perlu punya pegangan, ya. Bagaimana kita akan melangkah memasuki tahun 26 ini. Dan kita puji Tuhan, Tuhan kita itu mengatakan Dia adalah gembala yang baik, yang akan memimpin kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ya. Nah, mari kita mau belajar dari bacaan kita hari ini dari Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Sebenarnya 34 semuanya itu berbicara tentang Allah gembala yang baik, ya. Tapi kita ambil ayat 11 sampai 16 saja, ya. Saudara, saya akan bacakan sendiri karena saya menggunakan versi yang paling baru ini namanya TB2, ya, TB2. Tidak terlalu berbeda dengan TB1, tetapi ada sedikit perbaikan di berbagai terjemahan, ya. Saya bacakan, ikuti saja, ya, siapa tahu Alkitab saya berbeda. Alkitabnya isinya harus sama, saudara, ya. Baik, ikuti, saya bacakan ayat 11 sampai 16. Ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya, ya, mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ya, kemana mereka diserakkan pada hari berawan dan kelam. Tidak terang. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa
mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Ya, ke tanahnya, kembali ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. 14. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati dan mengalami firman itu. Ya. Jadi saudara, latar belakang dari bacaan kita itu adalah Israel di dalam pembuangan di Babilonia. Ya. Itu adalah masa yang sangat kelam bagi bangsa Israel, karena dia harus pergi dari negaranya itu, ya. Dan di situ mereka akan dibuang itu selama 70 tahun, ya, selama 70 tahun. Dan pada saat Yeskiel menulis ini, itu kira-kira mereka baru menjalani pembuangan 20 tahun. Jadi masih lama, saudara, ya. Nah, di tempat yang mereka dibuang itu, ya, mereka itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kemudian disebut sebagai gembala-gembala yang jahat, ya, gembala-gembala yang tidak baik, ya. Yang di pasal 34 itu dikatakan antara lain di ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, ya. Jadi gembala ini begitu, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejahatan. Jadi pemimpin pada waktu itu sangat jahat, ya. Sudah di tempat pembuangan dipimpin oleh pemimpin atau gembala yang jahat, ya. Nah, disitulah kemudian Tuhan menyatakan dirinya. Kalau begitu aku mau mengambil kembali domba-dombaku itu dari kamu, dan aku sendiri akan menjadi gembalanya. Jadi saudara, di tengah situasi yang tidak menentu, yang jahat itu kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada masyarakat Israel di tempat pembuangan itu, ya. Dan kemudian yang kita baca itu adalah sejumlah detail apa yang akan terjadi, ya, apa yang akan lakukan Tuhan kepada jemaat, ya. Nah, jadi saudara, poin pertama ya dari apa yang kita baca tadi, ya, Allah yang kemudian menyatakan sebagai gembala itu mencari domba-dombanya, ya, yang sudah terserak tidak karuan tadi, ya. Jadi di ayat 1 dikatakan, 11 dikatakan firman Tuhan Allah, ya, dengan sesungguhnya aku sendiri akan mencari domba-dombaku dan memeriksanya. Bagaimana keadaan domba-dombaku? Itu saudara, ya. Jadi saudara, di dalam bahasa aslinya itu ada kata yang mengatakan lihatlah aku. Ya, kalau di bahasa ini tidak ada, ya, hanya ada kata sesungguhnya. Ya, tetapi di bahasa aslinya itu lihatlah aku. Ya. Jadi saudara, Tuhan menyatakan sudah, sekarang lihat aku saja, gitu. Jangan lihat gembala-gembala yang jahat ini, ya. Jadi saudara, kita harus membayangkan perumpamaan ini adalah perumpamaan gembala dengan domba-domba dengan gembalanya, ya. Mereka itu terserak, tidak karuan, situasinya tidak menentu, ya. Di lingkungannya jahat, ya. Kemudian dia gembala itu menyatakan suaranya, lihat aku, ya. Jadi saudara, domba itu saudara, ya, adalah kawanan yang paling lemah, ya. Jadi domba-domba itu tidak punya sarana untuk membela diri, ya. Tidak ada cakarnya, tidak ada tanduknya yang kuat, ya. Jadi dia itu
tidak bisa membela diri, saudara ya. Dan dia tidak punya sistem kayak kalau binatang tertentu kayak anjing itu dia bisa kembali ke rumah, saudara ya. Tapi dia nggak bisa, ya dia tidak punya semacam GPS gitu ya untuk ditaruh di mana balik lagi nggak bisa, saudara. Atau burung-burung itu, burung dara itu bisa kembali ke rumahnya. Kalau domba nggak bisa, saudara ya. Jadi dia itu kalau sudah tersesat, saudara ya, itu dia akan berputar-putar ya sampai kecapean dan seringkali dia terpisah kemudian dimangsa oleh binatang buas ya, serigala dan sebagainya. Ya. Jadi saudara, kondisi orang Israel digambarkan seperti domba-domba seperti itu, terserak ya. Terserak. Nah, jadi saudara di situasi itu, lihat aku sekarang ada dan aku mencari kamu dan aku akan meriksa kamu. Kondisi kamu bagaimana gitu, saudara ya. Jadi ini sungguh sesuatu yang bagi kita yang percaya penghiburan ya. Diingatkan bahwa Tuhan itu peduli terhadap kita ya, seperti nama gereja kita ini. Ya. Jadi memasuki tahun 2026 ya, kita mungkin sudah dicerai-beraikan dengan tahun 2025, tetapi lihat Tuhan ya, lihat aku ya, aku memeriksa kamu, bagaimana keadaan kamu ya, nanti aku akan tolong kamu sesuai dengan keadaan kamu itu. Nanti akan kita baca di ayat 16, saudara ya. Jadi pada bagian pertama ini Allah kita mengingatkan kepada kita. Tahun 2026 mungkin masih tidak jelas ya, tetapi lihat aku mencari kamu, aku memeriksa kamu, bagaimana keadaan kamu masing-masing ya. Nanti aku akan tolong kamu sesuai dengan keadaan kamu. Aku akan pimpin kamu melewati tahun 2006 dengan aman dan berhasil, saudara ya. Itu poin pertama, saudara ya. Nah, saudara, poin kedua itu adalah ayat 13 sampai 15 ya. Di situ saudara, Tuhan itu menggambarkan bahwa gembala itu tidak saja mencari ya, memeriksa, tetapi dia juga akan memulihkan setiap domba itu seutuhnya, saudara ya, seutuhnya ya. Jadi setelah Allah mencari di tengah-tengah situasi yang tidak jelas itu, melihat di mana kita, ya dia tidak sekedar membiarkan selamat ya, kamu selamat kumpul lagi di tempat ini. Tidak gitu, saudara ya. Dia melangkah jauh, dia mau memulihkan kualitas hidup kita ya. Dia mau memulihkan martabat kita ya. Dia akan menyelamatkan kita dan dia akan mengumpulkan kita kembali ya. Ya, dulu mereka terbuang di Babilonia akan dikembalikan. Nah, memang masih agak lama ya, tetapi akan dikembalikan, saudara ya. Dan ini adalah berarti dia akan memulihkan identitas kita, saudara ya. Nah, mungkin 2025 kita sudah tercerai-berai macam-macam ya, mengalami banyak masalah yang memisahkan kita satu terhadap yang lain, menjauhkan kita dari Tuhan. Dia akan mengumpulkan kita dan memastikan kita kembali kepada identitas kita. Identitas kita apa, saudara ya? Kita adalah anak-anak Allah ya. Kita adalah keluarga Allah. Tempat kita adalah di dalam rangkulannya ya. Nah, tempat kita adalah di gerejanya, saudara ya. Jadi di situ dia akan memberi rumput ya. Dia akan memberi makan kepada kita di padang rumput dan di tempat yang tinggi ya, di tempat yang tinggi. Dia akan memulihkan kita ke Israel. Dia akan memberi kita makan di padang rumput di tempat-tempat yang tinggi ya. Jadi saudara, dia akan memberi kita makanan yang berkualitas ya. Di tahun baru dia akan memberi kita makanan yang berkualitas, diumpamakan sebagai rumput yang subur yang akan memenuhi kebutuhan domba-domba itu ya. Dan saudara, di lokasi yang aman karena di tempat-tempat yang tinggi di mana Tuhan itu hadir ya. Jadi ya mungkin kita secara dunia tidak kelihatan aman ya, tetapi ketika Tuhan ada hadir, maka kita ada di tempat yang tinggi. Berarti kita ada di tempat yang aman. Dan saudara, dia mengatakan dia akan membuat domba-domba itu berbaring ya. Berarti dia ya akan membuat kita itu di tahun 2026 tenang, saudara. Kita bisa berbaring ya. Bisa tidur, bisa tidur pulas ya. Saudara, domba, saudara ya, itu tidak mudah untuk tenang ya, tidak mudah untuk
istirahat. Ya. Dia itu binatang yang selalu takut-takut, waspada, ya. Karena kelemahan dirinya, saudara, ya. Dia tidak punya alat bantu diri tadi, ya. Sehingga dia selalu takut-takut, waspada, dan karena itu tidak mudah untuk dia itu tenang, saudara. Nah, ada seorang mantan gembala, ya, yang kemudian menulis tentang gembala yang baik ini, ya. Gembala ini berdasarkan Mazmur 23, dan mantan gembala ini mengatakan, domba itu tidak bisa tenang kalau tidak diatasi 4 masalah berikut, ya. Pertama, rasa takut, ya. Jadi kalau dia takut, saudara, dia tidak mungkin bisa berbaring, ya. Jadi takut itu oleh gembala harus diatasi, ya. Jadi diyakinkan tidak ada predator di kelilingnya itu, ya. Kedua, rasa lapar, ya. Jadi kalau domba itu lapar, dia tidak bisa baring, saudara. Dia harus makan dulu, kenyang, baru dia bisa istirahat, berbaring, ya. Atau ada gangguan-gangguan, ya. Gangguan-gangguan, misalnya ada kutu, ada lalat di sekitar dia, ya. Ada parasit tertentu, itu membuat dia tidak bisa berbaring, tidak bisa istirahat, saudara. Itu akan diatasi, harus diatasi oleh sang gembala, dan juga gesekan satu terhadap yang lain, ya. Dia butuh ketenangan, butuh harmoni, ya. Jadi kalau masih ada gesekan dengan sesama domba, dia nggak bisa istirahat. Jadi 4 hal itu harus gembala atasi supaya dia bisa istirahat, ya. Nah, saudara, di tahun 2006, ya, kita bisa berharap Tuhan menolong kita mengatasi berbagai pergumulan di sekitar kita, ya, sehingga kalau kita bersandar kepada Dia, kita bisa istirahat dengan tenang, ya. Mungkin masih krisis keuangan, mungkin masih belum berhasil usahanya, ya, dan sebagainya, saudara. Tetapi Tuhan akan menenangkan hati kita sehingga kita bisa istirahat dan menikmati waktu bersama dengan Tuhan kita. Amin, saudara. Amin, ya. Itu janji Dia tahun 2006. Jadi, saudara, itulah poin kedua. Jadi, saudara, poin pertama, Tuhan mengumpulkan kita, memeriksa kita. Kedua, Dia ingin memulihkan kita, ya, identitas kita. Saudara, jangan lupa identitas saudara adalah anak-anak Allah, ya, yang dipersiapkan untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Sehingga saudara, kita ini orang-orang hebat, ya, warga negara kerajaan Allah. Saudara, kalau orang-orang banyak yang punya warga negara Amerika, bangga sekali, saudara, ya. Tapi sekarang, saudara, di Amerika itu hidup lebih susah daripada Indonesia, saudara, ya. Di sana kejahatan lebih marak daripada di Indonesia. Ya, saya ke Inggris berkali-kali karena anak saya tinggal di sana, ya. Di Starbucks handphone saya taruh, lengah sedikit hilang, saudara, ya. Saya di Starbucks di Jakarta, saya sampai tinggal ke toilet, komputer dan handphone nggak hilang, saudara. Jadi, saudara, tidak ada di dunia ini yang patut kita banggakan. Tetapi saudara harus bangga identitas saudara itu, yaitu warga kerajaan sorga yang sedang ada di dunia, sedang di dalam perjalanan di dunia untuk menuju kerajaan surga. Ingat identitas itu, saudara, ya, dan saudara di dalam perjalanan itu, saudara dipeliharakan dengan kebutuhan saudara secara berkualitas, ya, dan saudara dijaga, ya. Saudara ada di gunung-gunung yang tinggi, saudara dijaga, ya. Nah, itu semua ada, memang harus kita percaya, saudara, ya. Kalau tidak, kita tidak bisa menikmati, ya. Saudara, tadi saya sempat ke belakang, ya. Perut saya sakit, saudara, ya. Sebenarnya saya jarang sakit perut, ya. Tapi mungkin 2 hari di Makassar saya makan apa, ya, gado-gado, ya. Terus kemarin tadi malam, waduh, di pesta itu makan, saya coba aja, saudara, ya, pedas-pedas. Biasa saya nggak makan pedas-pedas, saudara. Jadi tadi pagi saya sakit perut, saudara, ya. Dan saya, waduh, ya, tapi saya berdoa saja, saudara, ya, Tuhan tolong, ya. Masa saya sudah di tempat ini tahu-tahu sakit perut, nggak bisa ibadah, nggak bisa melayani. Puji Tuhan, saudara, ya. Kemudian Tuhan angkat, ya. Jadi saudara, kita harus percaya begitu. Tahun 2026, mungkin kita masih akan menghadapi macam-macam situasi, ya. Tapi ingat, ya,
Tuhan ya memulihkan identitas kita. Ya, kita adalah warga Allah yang dikasih oleh Dia. Ya, Dia adalah Bapa kita. Ya, Dia peduli. Ya, ya. Gereja peduli, Allah lebih peduli, saudara. Ya, Dia peduli, saudara. Ya, dan Dia menempatkan kita di tempat yang aman. Ya, ya mungkin kalau di Korea Utara atau di Sudan, ya secara fisik tidak aman, saudara. Ya, tapi kalau saudara hadir bersama Dia, dimanapun kita aman, ya, bersama dengan Allah kita. Itu poin kedua, saudara, ya. Dan poin terakhir, poin ketiga, saudara, gembala kita ini peduli dengan domba-dombanya secara pribadi, ya, secara pribadi. Di ayat 16. Ayat 16 ini penting, menarik sekali untuk kita baca, saudara, ya, karena di sini menunjukkan betapa Allah itu mengenal kita dan memenuhi kebutuhan masing-masing itu sesuai dengan situasinya, ya. Ayat 16 mengatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, tetapi yang gemuk dan kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka dalam keadilan. Itu ayat 16, saudara. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan betapa Allah itu bersikap sangat pribadi terhadap kita masing-masing, ya. Bapak A, Bapak B, ya, masing-masing Tuhan kenal, ya. Kenal pergumulan masing-masing itu apa, ya. Saya, Bapak, Ibu, adik-adik dan sebagainya, ya. Tidak hanya satu bagian dari jemaat, ya. Allah melihat itu masing-masing secara pribadi, ya, bukan bagian dari statistik. Jemaat ini ada 100, ya. Si A salah satu dari 100. Tidak, saudara. Si A ya si A dengan segala situasi dan kebutuhannya, dan Tuhan akan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan situasinya itu, ya. Dan Allah itu sangat detail, ya. Dia akan melakukan hal-hal spesifik, saudara, ya, sesuai dengan kondisi kita. Saudara membutuhkan apa, Tuhan akan memenuhi itu, ya. Dan Dia presisi, ya. Dia tidak memberi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Dia akan memberi sesuatu yang kita butuhkan. Ya, yang gembala-gembala yang sebelumnya itu sudah tidak saja memenuhi, tetapi jahat, ya. Jadi ini Allah ini gembala yang sama sekali. Dikatakan yang hilang akan kucari, saudara, ya. Jadi saudara, domba itu kan selalu di dalam kumpulan, tapi ada gembala yang jalan hilang, saudara, ya. Dan yang hilang akan dicari, ya. Mungkin ya di sini bisa juga ada yang hilang, saudara, ya. Pikiran saudara hadir secara tubuh, tetapi pikiran saudara tidak di sini. Pikiran saudara di luar, dan apa yang saudara pikirkan, ya, merencanakan apa, ya, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya. Nah, saudara akan dicari, gitu, saudara, ya. Saudara mungkin dari sini saudara pindah ke kota lain, ya. Di sana saudara nggak ketemu perkumpulan, ya, persekutuan, ya. Kemudian lama-lama saudara hilang, ya. Saudara akan dicari, ya. Saudara akan dicari. Tuhan mengasihi kita luar biasa. Dia akan mencari setiap orang, setiap domba-dombanya itu, saudara, ya. Dia akan cari, saudara, ya. Nah, saudara, dikatakan yang tersesat akan kubawa pulang, ya. Jadi saudara, kalau hilang itu sudah hilang gitu aja, ya. Sudah tidak, ceritanya udah panjang, tahu-tahu hilang. Tapi yang ada yang tersesat, saudara, ya. Yang tersesat ini, saudara, ini biasanya karena salah mengambil keputusan, ya. Salah ambil keputusan, kemudian tersesat, ya. Dia pikir saya jalan ke domba, pikir jalan sana aja. Kayaknya di situ ada rumput. Ya. Dia ambil jalan, tahu-tahu tersesat, saudara. Ya, jadi saudara, kita bisa tersesat di dalam perjalanan hidup kita, ya. Saudara mungkin ke kota lain, kemudian dengerin pendeta tertentu, ya. Menarik pengajarannya, tahu-tahu tersesat, saudara, ya. Ya. Atau saudara masuk ke usaha, ya. Di usaha kemudian di situ banyak praktek macam-macam, ya. Kalau jadi lawyer harus begini. Cara dunia harus begini, ya. Kalau usaha dapat proyek dari pemerintah harus begini caranya. Saudara bergumul, lama-lama saudara ikuti, ya, tersesat, saudara, ya. Lama-lama saudara tidak ada sejahtera, lama-lama saudara makin jauh dari Allah, ya. Saudara tersesat
Allah akan cari saudara, ya. Sampai dia berusaha sebisa mungkin berhasil membawa kembali saudara ke identitas saudara, ya, yaitu sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, yang luka akan kubalut, ya. Saudara, domba itu gampang jalan kemudian jatuh, patah kakinya, ya. Dari luar dia mengalami masalah, kemudian dia patah, dan kalau patah Tuhan akan balut, saudara, ya. Tulang yang patah itu perlu dibebat, ya, supaya menempel kembali, ya, dan kemudian pulih kembali. Saudara, kita juga bisa mengalami luka seperti itu, ya. Kita bisa diserang oleh luar, ya. Misalnya di gereja, saudara tahu-tahu disemprot oleh sesama jemaat, ya. Saudara terluka, ya. Wah, saudara nggak mau ke gereja lagi, atau saudara, saya pindah gereja, ya. Saudara, ya, ada hal-hal di luar yang bisa melukai saudara, ya. Maka saudara, Tuhan akan mencari saudara dan akan membebat saudara, ya, supaya saudara pulih kesehatan saudara, ya. Ya, mungkin butuh waktu, ya, kan pulih tidak bisa cepat, ya. Tapi kalau saudara tadinya marah terhadap jemaat terus bisa balik lagi, itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ada yang begitu, sakit hati sama pendetanya, ya, sakit hati sama ibu gembala, sakit hati sama ini, ya. Saudara, Tuhan akan mencari yang luka-luka seperti itu. Karena saudara, di surga tidak ada tempatnya bagi orang-orang yang terpisah-pisah, saudara. Semua jadi satu kawanan, ya. Itu satu kerajaan, tidak bisa, saya nggak mau gereja Gapi, saya mau gereja sana gereja GK apa. Saudara, di surga harus kumpul lagi, saudara, ya. Jadi saudara, Tuhan berkepentingan seselagi di dunia saudara ini dipulihkan, ya. Jangan sampai tersekat-sekat di dunia. Nanti di surga tidak ada tempat, saudara, ya. Itu. Nah, kemudian yang sakit akan kukuatkan, ya. Kalau tadi luka karena luar, maka sakit ini dari dalam, ya. Sakit yang dimaksud sini adalah sesuatu yang dari dalam yang membuat kita lemah, saudara, ya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami pengalaman kehidupan macam-macam tahun 2025 sehingga saudara merasa lemah, ya. Malas saya melayani, malas saya berkumpul dengan orang-orang gereja saya itu, ya. Saya lebih suka udah teman-teman yang tidak percaya saja, misalnya begitu, saudara. Capek, ya, menghadapi orang percaya ini capek, bisa begitu, saudara, ya. Jangan saudara bikin orang lain capek, saudara. Tetapi kadang-kadang ada orang yang bisa bikin capek, ya. Nah, saudara, Tuhan juga akan mencari saudara, ya, akan menguatkan saudara, memberi saudara kekuatan ekstra menghadapi lingkungan yang kadang-kadang membuat lelah ini. Dia akan memberi kekuatan ekstra kepada saudara sehingga saudara bisa tetap bersemangat beribadah, bersemangat melayani. Amin, saudara. Amin, saudara, ya. Itu situasi kita, saudara. Dan yang menarik adalah yang gemuk dan kuat akan kuawasi, ya. Saudara, mungkin saudara akan menjadi gemuk dan kuat di tahun 2026, ya. Kita semua akan menjadi gemuk dan kuat kalau kita mau, saudara, ya, bersama dengan Tuhan kita itu, ya. Saudara, kalau gembala dunia, ya, melihat domba yang gemuk, maka ini saatnya dijual, ya, atau saatnya dipotong, ya. Tapi saudara, dia bukan gembala seperti itu, ya. Dia mengatakan akan kuawasi, ya. Saudara, gembala yang gemuk itu memang ada kecenderungan dia menjadi lupa diri, ya, lupa diri. Ya, saya sudah diberkati, saya sudah jadi orang hebat, saya hebat karena saya sendiri. Tuhan akan awasi, saudara, ya. Karena saudara, Tuhan itu membenci kesombongan, ya. Jadi saudara, dia akan mengawasi yang gemuk dan kuat ini. Ya. Supaya apa? Saudara, kalau saudara kemudian menjadi sombong, itu tersesat dan hilang, ya. Tuhan tidak ingin memberkati orang kemudian yang diberkati hilang, ya. Jadi dia akan awasi, ya. Mungkin dibikin sakit dikit, ya. Kayak saya tadi sakit perut, ya. Ya, jadi saya ingat lagi, saudara, ya. Dulu di Medan itu saya sampai nggak ada suara, saudara,
ya sudah waktunya ngomong begini, duduk di situ tidak ada suara, karena di Medan itu saudara, orang itu kalau ketemu itu ngobrol terus. Sementara saya termasuk jarang ngobrol ya. Jadi habis suara saya hanya untuk ngobrol sepanjang bertemu dengan yang menyambut, yang ketemu saya itu ya. Sampai di situ kok ada suara, tapi saya sudah yakin Tuhan akan kasih suara. Jadi saya naik aja, bergantung pada kasih karunia Tuhan, puji Tuhan saudara. Suaranya ada. Ya, nanti selesai kebaktian, diajak makan, suara saya hilang lagi, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang dibikin seperti itu, saudara ya, dibikin sakit perut dikit ya, sehingga ingat ya, kamu melayani Tuhan, bukan hebat kamu, gitu, saudara ya. Nah, dan kalau saudara gemuknya itu seperti gembala yang jahat, maka saudara akan ditolak ya. Jadi memang betul akan diawasi. Jadi yang diberkati saudara ya, daripada dihajar Tuhan, dekatkan diri kepada Dia, maka saudara sudah mengawasi diri saudara sendiri ya, bersama dengan Dia, dan saudara akan terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Itulah, dan Dia mengatakan, aku akan mengembalakan mereka dengan harusnya bahasa terjemahan lama, tapi terjemahan baru dengan keadilan gitu saudara. Jadi ada kasih, ada keadilan ya. Jadi saudara, memang sebagai manusia yang berdosa ini, kita seringkali ketika diberkati, kita menjadi sombong, menjadi seenaknya, menjadi kasar, menjadi apa. Maka ingat saudara, ya Allah itu Allah yang adil. Ya. Dia akan mengadili kita ketika kita melakukan hal tidak berkenan kepada Dia. Bukan untuk menghajar kita, bukan untuk menjauhkan kita, memisahkan kita dari Dia, tetapi untuk memastikan bahwa kita tetap menjadi bagian daripada domba-dombanya. Amin saudara. Amin ya. Nah itulah renungan kita hari ini saudara. Jadi pertama Dia mencari kita, kedua Dia memulihkan, ketiga Dia melihat situasi kita masing-masing, dan kemudian Dia akan menggembalakan kita sebagaimana seharusnya ya, sehingga yang lemah yang luka dibebat ya, yang sakit dikuatkan, ya, yang hilang dicari ditemukan, ya, yang tersesat dibalikkan lagi supaya tidak tersesat, saudara. Dan yang gemuk-gemuk, yang sudah digemuk-gemuk ini diawasi supaya jangan akhirnya terhilang, saudara. Itulah renungan kita hari ini, saudara. Jadi, dan saudara, poin terakhir adalah bahwa gembala itu ya yang mengatakan akan melakukan ini itu digenapinya adalah di dalam Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, ya, yang baru saja kita rayakan hari kedatangannya, yaitu hari Natal, ya, hari Natal. Jadi kalau Yeskiel di situ mengutip kata-kata Allah, aku sendiri akan mencari dombaku, maka Natal menunjukkan bahwa Allah itu mencari saudara ya. Dia dari surga sana, dia datang ke Israel. Ya. Ngapain? Ya, Israel itu negaranya nggak indah amat, saudara ya, gersang dan sebagainya ya. Karena dia ingin menunjukkan, dia mencari domba-domba itu. Ya. Ya. Datang di dalam hari Natal, dan kemudian dia mengatakan di Yohanes 10 ayat 11, aku adalah gembala yang baik, ya. Dan gembala yang baik di situ, saudara, kata yang digunakan menunjukkan bahwa dia itu gembala yang bukan baik dalam arti adil ya, tetapi dalam arti indah ya, mulia gitu, memikat hati ya. Jadi dia adalah gembala yang indah, yang kita suka melihatnya, saudara. Kenapa? Karena gembala ini gembala yang tidak memukul, saudara ya. Kalau gembala beneran tuh dia pakai tongkat, dia suka pukul kalau yang dombanya itu kesana kemari, saudara ya. Tapi dia adalah gembala yang indah, yang baik, ya, yang indah, yang menggembalakan dengan kasih, saudara, bukan dengan tongkat, ya. Itu gembala kita, saudara, ya. Sehingga kita bisa menyebut, ya, dia adalah gembala yang baik, ya. Jadi dia bukan sekedar maha kuasa, maha tahu dan sebagainya, tetapi dia maha baik bagi domba-dombanya. Amin, saudara. Amin ya. Jadi saudara,
dia juga tidak saja membebat luka kita, tetapi dia sendiri terluka, ya, terluka oleh kejahatan manusia, bahkan mati di kayu salib oleh ulah manusia. Ya. Untuk apa? Ya, untuk memulihkan kita semua ini, saudara. Ya, jadi puji Tuhan, saudara, ya, kalau kita mau percaya Dia, bergantung pada Dia, maka di tahun 2025 ini kita akan dipimpin oleh Dia, sehingga kita tidak akan terhilang, ya. Bahkan kita menjadi gemuk dan kuat dan aman karena diawasi oleh gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, ya. Kondisi apapun, kalau saudara adalah gembalanya, saudara tidak akan pernah terhilang. Itu, saudara. Ya, itu. Nah, saudara, sebagai penutup, saudara, ya, dan aplikasi kita, mari memasuki gerbang 26 ini, ya, 4 hari ini, dengan situasi yang kita belum tahu. Sekarang aja di luar agak kabut, saudara, ya. Ya, pasti kita juga melihat tahun 2026 ini tidak terang, saudara, ya. Tetapi mari kita melangkah dengan keyakinan. Kenapa? Karena kita mau berjalan bersama dengan gembala yang baik. Ya, gembala yang tidak menggunakan tongkat untuk mengejar kita, tetapi gembala yang baik, ya, yang akan memenuhi kebutuhan kita secara pribadi sesuai dengan kondisi kita. Ya, saudara. Karena itu, saudara, pada tahun 2026 ini, mari kita menjadi domba-dombanya yang baik. Dia gembala yang baik, mari kita menjadi domba-dombanya yang baik, saudara. Ya, saudara, mari kita menyerahkan tongkat, ya, perjalanan kita ini ke dalam tangannya. Ya. Kita tentu harus menjalankan bagian kita, saudara, ya, tetapi kita serahkan, Tuhan pimpin saya di dalam perjalanan hidup saya ini. Saya mau bisnis ini, bagaimana Tuhan? Saya mau pindah kota ini, bagaimana Tuhan? Mari kita serahkan. Ya, kalau Tuhan, ya, iya. Kalau tidak, tidak, saudara. Mari kita minta Dia pimpin, mengakui keterbatasan kita. Butuh Tuhan yang Maha tahu itu. Makasih, ya. Saudara, pertama itu, ya, serahkan kendali hidup saudara kepada Dia. Kedua, saudara, mari kita belajar lebih tajam, lebih dengar-dengaran, ya, akan suara gembala itu. Ya. Ya, supaya kita ngerti, ya. Banyak hal Tuhan itu sudah memimpin kita, ya, tetapi kita sering tidak ngerti. Yuk, sedikit-sedikit pengen didoakan, sedikit-sedikit pengen bicara dengan gembala. Sebenarnya secara pribadi sudah membimbing kita secara langsung melalui firman-Nya, melalui orang lain dan sebagainya. Ya, mari kita peka, ya, ini suara Tuhan atau bukan, ya. Nah, karena itu, saudara, mari saudara kita lebih tekun, ya, di tahun 2026 ini membaca firman Allah. Ya, karena di situ Dia sudah memberi rambu-rambu banyak, ya, di mana Dia memimpin kehidupan kita, ya. Kedua itu, saudara, ya. Dan ketiga, saudara, mari saudara ya, yang apalagi yang sudah mulai gemuk dan kuat ini menjadi gembala-gembala kecil, ya, yang menjadi tangan panjang gembala baik yang baik itu, ya. Jadi, saudara, kalau ada jemaat atau kenalan orang percaya yang bermasalah, jangan kita menghakimi, saudara, ya. Oh, dia berdosa ini, oh dia. Jangan, saudara, ya. Mari menjadi gembala yang baik, ya. Tidak menggunakan tongkat, tetapi menerapkan kasih itu, ya, kepada orang yang kita kenal punya masalah itu, ya. Kita menghibur, kita mendoakan, kita mengunjungi, kita memberi sesuatu, ya, sehingga dia mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, ya, seperti yang ingin gembala yang baik itu lakukan, ya. Itulah apa yang kita bisa coba lakukan, saudara, ya, supaya di tahun 2026 ini kita sungguh-sungguh dipimpin Dia dan mengalami, ya, anugerah demi anugerah yang Dia memang sediakan bagi kita, domba-dombanya.